Baiklah untuk Pak Dedi, silahkan Pak Dedi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kita diskusi, bisa langsung saja. Oke, baik. Terima kasih buat pemaparan dari Pak Jenderal Pak Paruntungan Girisang. Baik, Pak Heri, Ya, langsung saja ke rekan-rekan Muslim ya. Di sini ada ya, Bunda Sumangkut, ada ya, Bang Nasution, ada Bang Rizky. ya, Eh Tafadhol buat Bunda, nanti nyusul yang lainnya. Buat ya. teman-teman yang lain. Silakan Bunda, waktu dan tempat. Silakan. Terima kasih pada Akang Moderator, Abang Ja Hariti, dan juga AA Didi Wijaya. Telah kita dengarkan tadi pemaparan dari Pamanda Girsang yang sebenarnya Bunda tadi memberikan kode eh, untuk pengingat waktu, tapi mungkin tidak terbaca atau terlewatkan barangkali. Ya baik, mungkin karena Pamanda Girsang mempertimbangkan untuk menghadirkan semua dalil atau try to perform all the reasonable untuk mencoba untuk menyampaikan apa yang menjadi alasan mengapa Yesus menjadi Tuhan. Baik, izinkan Bunda untuk membukakan surah Al-Anbiya pada ayat 24. Jika tadi Pamanda Girsang menyampaikan tentang Bible, maka tentu dengan tetap menghormati jenengan sebagai pemateri, maka izinkan Bunda juga untuk menyampaikan materi yang dikhususkan juga diambil dari Al-Quran. Pada surat Al-Anbiya, pertama yang Bunda ingin sampaikan, surah ini terdiri dari, surah ini adalah surah ke-21. Ada chapter, Bunda cari sesuatu yang keras dulu untuk alas menulis. I think I got it. Ya, surah 21 atau Al-Anbiya ini adalah surah yang maknanya para nabi. Jika di dalam Torah dikenal Nevi'im, Ketubim, maka Nevi'im yang menurut bahasa Hebrew, Nevi'im itu berasal dari kata majemuk dengan penambahan akhiran im yang artinya majemuk. Namun beberapa pastor Kristiani di Amerika juga mengatakan Elohim karena adanya penambahan im setelah Eloi itu juga diartikan bahwa Tuhannya majemuk. But sebenarnya tidak demikian karena di dalam konsep Judaism ilah adalah hanya satu. Kalau di dalam konsep Al-Quran, ilahun itu adalah Tuhan tempat meletakkan loyalitas, tempat meletakkan penyembahan kita, kehormatan kita. Adapun Tuhan dengan semua serba kemahakuasaannya, all the power, itu disebut Rob bil Alamin. Eloi dalam bahasa Aramaik yang dalam bahasa Al-Quran adalah ilahun. Dalam bahasa Aramaik, Eloi. Lalu dalam bahasa Inggris menjadi Ilai. Ilai. Ditulisnya Eli. Oleh orang Indonesia, bahkan Kristiani di Indonesia, itu tidak mengikuti kaidah linguistik bahwa Bible di Indonesia diambil dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini dibaca Eli. Eli. Tetapi orang Indonesia karena kebutaannya juga the lack of knowledge, kecacatan dalam hal pengetahuan, membaca Eli dibaca Eli.
Eli, padahal seharusnya yang dibaca ilai. Ilai, ilai, lemah sabah tadi. Dalam bahasa Aramaik jadi Eloi, Eloi. Bahasa Aramaiknya. Dalam bahasa Al-Quran, ilahi, bukan loyalitasku. Eloi, Eloi. Nah, dalam Al-Quran, hal ini disebutkan dalam surah Al-Anbiya. Al-Anbiya itu surat ke-21 seperti tadi Bunda katakan. Al-Anbiya, Al-Anbiya. Maklum di samping Bunda adalah choir director, kebetulan Bunda juga guru Al-Quran. Al-Anbiya. Ya, Al-Anbiya. Hmm. Surat ke-21. Surat ke-21, surahnya 21, QS 21, QS 21. Bisa mohon bantuannya dibesarkan layar untuk hamba kepada Tuan moderator, berkenankah membesarkan layar hamba? Nggak bisa Maklum kayaknya. tidak Enggak. Cukup. Oh ya, barangkali yang Bunda harus lakukan adalah apa ya? Ada saran apa yang dapat Bunda lakukan? Bunda, Bunda, itu tuh layar otomatis itu besar sendiri bagi penonton ya. Ya, Partisipan bisa melihat dengan cara full. Seperti sudah itu. kedengar, sudah kelihatan. Ya. Ya, I don't know about ada kelihatan. Oma-oma. Oke. Oh, oke. Silakan lanjut, Bunda. Baik. Hmm. Oma, yang uti ini enggak buatan ngertos itu ya. Baik. Atau nuhun AADD. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan AADD. Ya. Surat Al-Anbiya adalah surat ke-21 dan ia mempunyai total ayat yaitu 112. Berarti 21 dot 112. 1 dot 112. Jadi maka dari 2 akan kembali kepada 2, dari 1 akan kembali kepada 1. Ini yang di dalam Al-Quran disebutkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Theoretically, secara teoritis, itu dilafazkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah pada ayat 155. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Al-Quran bayar kontan, setiap halaman dalam Al-Quran menunjukkan bagaimana innalillah itu diterangkan. Surahnya surat 21, total ayatnya 112. Jadi dari 2 kembali kepada 2, 1 kembali kepada 1, titik tengahnya adalah 1. Ini yang dalam hari raya Hanukkah dari teman-teman kita Judaism diperingati dalam bentuk mewujudkan the Candelabrum. Candelabrum adalah suatu tempat lilin yang telah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Musa alaihi salam untuk membuat candelabrum atau candlestick dari emas sebanyak 3 di sisi kanan, 3 di sisi kiri. Dalam Judaism disebut dengan menorah. Dan dijawab oleh Al-Quran, tiap halaman Al-Quran mempunyai candelabrum. Ini temuan pertama di dunia, dalam artian hamba sebagai periset Al-Quran dan Bible menemukan ini pertama di dunia. Hamba pun menemukannya dalam surah sih. Dalam The Book of Number, dalam buku bilangan itu dari hasil riset hamba, dari sejak buku bilangan The Book of Numbers di Old Testament pada pasal 29 sampai dengan 32 itu berisikan
suatu data yang menunjukkan kepada Al-Quran dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bunda tak dapat menceritakannya sekarang karena ini dalam pembuatan buku. Insya Allah ditunggu saja bukunya terbit insya Allah di Amerika, sehingga rahasia besar ini akan terkuak. Jadi sesungguhnya apa yang disampaikan oleh seluruh para nabi yang tadi dipaparkan oleh Pamanda Girsang, itu telah disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada ayatnya di halaman kanan atas. Jadi ini dia halaman kanan atas, di kanan atas. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min qablika selain engkau mir rasulin dari berbagai rasul-rasul illa nuhi, kecuali kami wahyukan kepadanya, ilaihi, kepadanya, kepada utusan tersebut, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain diriku. Kata Allah, fa'buduni. Dalam kaidah nahwu sharaf, kaidah bahasa Arab, meski ini secara tajwid dibaca fa'budun, namun jika dilihat asal katanya, maka dibaca sampai selesai, bunyinya menjadi fa'buduni. Teman-teman dari pesantren yang mendengarkan ini di TikTok, tentu teman-teman kali ini bisa mengakui bahwa fa'buduni dalam bahasa Arab artinya maka sembahlah aku. Fa'buduni, maka hendaklah mereka menyembah diriku. Lafaz bahasa Arab biasanya una dibaca dengan panjang menjadi fa'budun. Kemudian zolimun, berakhir dengan una. Khusus untuk surah Al-Anbiya ayat 25, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan, Eloi, selain ana, diriku. Fa'buduni, fa'buduni, maka sembahlah diriku. Nah, ini perintah yang selalu disampaikan oleh Al-Quran. Izinkan Bunda untuk menyampaikan surat yang sama, ayat 24. Amittakhadhu min dunihi alihatan. Qul hatu burhanakum. Katakanlah ya Muhammad, paparkanlah burhanakum, bukti-buktimu. Jika engkau mengambil, amittakhadhu, akankah mereka mengambil min dunihi, selain dia Tuhan, alihatan, sebagai Tuhan-Tuhan. Golongan ini mengambil Tuhan yang ini, golongan itu mengambil Tuhan yang itu, dan yang lain mengambil Tuhan yang lain. Ada Tuhan untuk di bawah pohon, ada Tuhan untuk di dekat gunung, ada Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Bapa. Qul, katakanlah ya Muhammad, hatu burhanakum, tampilkanlah bukti-buktimu kalau memang yang lain itu bisa menjadi Tuhan. Hadza dzikru, dikatakan ini adalah dzikru, ini adalah pengingat. Hadza dzikru, inilah yang diingatkan, mema'iya, pada siapa-siapa saja yang bersama denganku, sezaman denganku. Wa man qabli, dan kepada siapa yang sebelum aku. Jadi peringatan yang sama sejak zaman Nabi Muhammad sampai kepada yang bahkan sebelum baginda Nabi Muhammad. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan sebanyak-banyak dari mereka tidak mengetahui the truth. Fahum
ridun, maka mereka menjadi tersesatkan. Jadi ini adalah perintah Al-Quran kepada kami untuk meminta siapa saja yang mengambil Tuhan-Tuhan selain daripada Allah untuk menunjukkan bukti-buktinya. Bukan karena kami ingin ngeberesin orang lain, keyakinan lain. Tidak. Hanya karena kami menghormati Al-Quran. Lalu menerima seruan Al-Quran agar meminta siapa saja yang mengambil Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah untuk menunjukkan bukti kapan mereka itu menjadi Tuhan. Jikalau dalam perjanjian lama, sekarang kita masuk kepada perjanjian lama. Hamba hanya ingin menekankan barangkali kepada Jeremiah, the book of Jeremiah. Kalau Yesaya, the Isaiah, terlalu banyak orang sudah membicarakannya. Tetapi the book of Jeremiah, tidak satu pun nabi yang cukup dihormati di dalam kalangan bangsa Israel, di samping Yesaya adalah Yeremia atau Jeremiah. Jeremiah dalam pernyataan-pernyataannya tidak pernah membolehkan orang mengambil Tuhan selain daripada Tuhan yang satu. Dia. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pamanda Girsang tadi, bahwa dia yang Pamanda sampaikan menurut Yohanes 8:24, I am he, aku adalah dia, itu merujuk kepada Kanjeng Nabi Yesus alaihi salam. Berdasarkan Al-Quran, itu bukanlah baginda Kanjeng Nabi Yesus alaihi salam. Karena dalam Al-Quran menjawab bayar kontan apa yang di dalam Bible selalu diragukan, maka Al-Quran selalu menyampaikan huwa la ilaha illa huwa. Tidak ada Eloi selain huwa. Makanya teman-teman menyebutnya Yahwa. Ya, dialah dia. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam Yohanes yang dikatakan aku adalah dia, hamba sebetulnya tidak gemar untuk mengutip Yohanes karena menurut hamba Yohanes itu adalah catatan yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Seyogianya teman-teman dari kekristenan dalam memegang dalil, ambillah satu saja dari orang yang terpercaya. Jadi tidak perlu harus banyak orang. Ada Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Karena untuk Al-Quran cukup satu saja yang terpercaya, yaitu baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sementara catatan tentang diri Abu Bakar saja masuknya ke hadis. Tentang khalifah pelanjut kepemimpinan dari beliau dan menjadi kala itu maharaja untuk Arabian Peninsula, bahkan sahabat Khalifah Umar bin Khattab meneruskan sampai ke negeri-negeri yang jauh di bawah pemerintahan Muslim. Itu pun tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Maka hamba itu tidak gemar, tidak berkenan untuk membicarakan tentang surat kiriman Paulus. Menurut hamba, itu cuma surat yang ditujukan oleh no one. Paulus mengirim surat kepada semua orang yang tidak penting. Mereka bukan raja di raja, sementara Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengirim surat Presiden Arabian Peninsula, mengirim surat kepada Kaisar Mesir, mengirim surat kepada Kaisar Bizantium, mengirim surat kepada Kaisar di Romawi, orang-orang super penting. Tapi surat itu tidak boleh masuk ke dalam Al-Quran. Maka sebagai orang yang pengiman Al-Quran, hamba tidak ingin menerima apapun yang diambil dari surat-surat orang yang tidak penting ditujukan kepada juga orang yang tidak penting. Kenapa? Karena the courier apostolos, courier Paulus, the courier bukanlah murid Kanjeng Nabi Yesus alaihi salam. Jadi tentu penuh alasan yang kuat jika hamba tidak ingin
atau tidak berkenan untuk menerima dalil dari surat-surat kepada orang yang bukan orang penting dan tidak berasal dari orang penting di zaman kehidupan yang kami muliakan, kita hormati bersama, yaitu Kanjeng Nabi Yesus alaihi salam, peace be upon him, baginda Nabi Isa alaihi salam. Namun karena hamba mempunyai Bible sebanyak 40-50 Bible, tinggal pilih mau terbitan berapa ratus tahun yang lampau, hamba memilikinya, izinkan hamba untuk melihatkan kepada apa yang disampaikan oleh Pamanda Girsang 1 Korintus 15:45, kemudian pada 1 Petrus 3:18, berdasarkan Bible. Ini kebetulan terbit 122 tahun yang lalu. Disampaikan kata Pamanda Girsang, manusia pertama Adam jadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Pertama, dari sisi kalimat, menurut kaidah bahasa Indonesia, manusia pertama jadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ini terjadi kontradiksi di dalam kalimat yang Pamanda tunjukkan di atas layar tadi. Ketika Pamanda membuka referensi ini, manusia pertama Adam, peace be upon him, alaihi salam, jadi makhluk yang hidup. Tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Mohon penjelasan dari Pamanda, bagaimana mungkin Adam yang akhir ini ia tidak bisa hadir jika tidak dihidupkan, itu pun tidak hidup simsalabim dari awan atau dari udara atau dari atas sebiji daun yang kecil seperti daun koriander atau ketumbar, banyak di pasar-pasar di Amerika, tapi harus pula melalui kandungan seorang manusia, yaitu Ibunda Mary. Semoga kemuliaan ke atas beliau. Bunda Maryam, kemuliaan bagi beliau, itu harus pula menunggu, tidak bisa menunggu 3 hari seperti Trinitas, padahal seyoganya kalau memang itu adalah sesuatu yang maha kuasa, tak perlu seorang manusia bersusah payah mengandungnya. Yang di dalam Al-Quran diceritakan betapa susahnya Bunda yang dimuliakan Allah, Maryam, harus menunggu 9 bulan. Tidak pula mengikuti Trinitas 3 pekan. Tidak pula, tambah lagi, 3 bulan jika ingin mengikuti Trinitas pula. Toh harus menunggu 9 bulan seperti normalnya manusia dan bayi-bayi lainnya. Jadi, hadirnya saja tidak menghidupkan. Hadirnya saja menunggu dihidupkan. Step by step. Jadi pernyataan Pamanda Girsang yang menyatakan diambil dari 1 Korintus 15:45 lalu diyuntukan kepada 1 Petrus 3:18, ini jelas dapat menyesatkan pola pikir manusia sehat. Mari kita membangun bangsa Indonesia ini yang insya Allah mensana in corpore sano, dalam tubuh mereka sehat, insya Allah jiwa mereka juga sehat. Janganlah kita kotori dengan kerangka berpikir yang menyesatkan. Kalau hadirnya saja harus dihidupkan, tidak mungkin ia akan menghidupkan. Jadi ini kalimat yang mengandung penyesatan dalam hal kerangka berpikir. Saya rasa itu barangkali mungkin ini untuk sekedar preambul saja, kita dapat melanjutkan hal yang lain. Kalau tadi dikatakan oleh Pamanda bahwa Tuhan adalah roh, mungkin ini berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya untuk Muslim, tapi untuk seluruh manusia di dunia. Dalam surat 17,
surah Al-Isra dikatakan Qulirruh min amri rabbi. Katakanlah, ruh itu dalam balutan kekuasaan Tuhanku. Jadi Tuhan itu menciptakan roh. Ini perbedaan besar dalam Quran dan Bible. Kenapa berbeda? Karena Pamanda mengutip pernyataan orang yang tidak dipentingkan oleh Tuhan, yaitu kurir Paulus, apostolos, kurir Paulus. Beliau tidak dipentingkan oleh Tuhan, juga tidak dipentingkan oleh Kanjeng Nabi Yesus alaihissalam. Sangat wajar kalau beliau menuliskan sesuatu yang tidak tepat, karena beliau tidak pernah mendengarkan Kanjeng Nabi Yesus alaihissalam berujar, bersabda. Lalu tadi Pamanda menyatakan bahwa dalam Matius 4:8, Pamanda mengatakan, iblis membawanya ke atas gunung, lalu ia melihat semua kerajaan Tuhan. Izinkan hamba bertanya pertanyaan kedua. Apakah menurut Pamanda ketika Pamanda naik ke gunung paling tinggi di Israel, baik itu Israel, the north of Israel or the south of Israel, bagian utara adalah yang disebut memang tanah Israel, mereka cenderung mengikuti baginda Musa alaihissalam. Adapun bagian selatan terbelah menjadi namanya Judah, the land of Judah. Kedua bangsa Israel ini mempunyai Bible yang berbeda. Mempunyai Bible Old Testament, Bible-nya orang Jewish yang berbeda. Bagaimana mungkin kita akan bersandarkan kepada Bible jika dari bangsa Israel sendiri yang teman-teman kekristenan menempelkan seluruh Bible-nya orang Yahudi kecuali beberapa buku yang apokripa ke dalam New Testament. Padahal Old Testament sendiri sejarahnya antah berantah. Menurut catatan historian bahwa Old Testament, Perjanjian Lama, itu ditulis, saya ulang kembali, ditulis ke dalam bahasa Yunani itu pada tahun di masa berlangsungnya kekuasaan The Second Ptolemy Philadelphus, yaitu Ptolemeus kedua Philadelphus. Itu adalah raja di Egypt. Jadi orang-orang dari Koptik. Kapan? 286 sebelum Kristus sampai dengan sekitar 240-an sebelum Kristus. Berarti pada abad ketiga sebelum Kristus. Kalau Nabi Musa alaihissalam hidup sekitar tahun 2500 sebelum Kristus. Atau ada yang bilang, enggak 2500 Bunda, tahun 2000. Oke, melorot sedikit. Tahun 2000. Kalau tahun 2000 sebelum Masehi, sementara apa yang ia sabdakan baru ditulis tahun 300 abad ketiga sebelum Masehi, dari 2500 sampai abad ketiga, atau kalau diambil data 2000, maka 1700 tahun baru Old Testament ditulis. Itu kalau mengikuti historian yang pertama. Historian yang kedua ada tercantum di dalam pembukaan introductory dari King James Version pada tahun 1611 yang menyatakan, boleh dibuka, tanya ke dalam Britannica.com, maka akan disebutkan introductory King James Version. Halaman awal dari King James Version tahun 1611 menyatakan bahwa apa yang ditulis itu berdasarkan untuk Perjanjian Lama tulisan dari Origen. Oh, Origen. Siapa Origen? Ternyata Origen adalah sarjana filosof Yunani yang dicintai oleh orang-orang Romawi, hidupnya sekitar 300 tahun setelah Kristus.
Jadi bagaimana mungkin akan dianggap New Testament adalah benar kalau Yesus itu Tuhan, sementara Old Testament yang katanya langsung dari baginda Musa alaihissalam itu butuh waktu 1.700 bahkan 2.200 tahun setelah Musa alaihissalam. Jadi semua sumber tentang Bible baik Old Testament maupun New Testament memerlukan parameter, dan parameternya adalah suatu buku, satu-satunya buku yang ditulis ketika yang nerima wahyu masih hidup. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi dari teman-teman semuanya, Nabi dari Pamanda semuanya, walaupun Pamanda sekarang masih menolaknya. Nabi kita semua. Demikian barangkali yang dapat Bunda sampaikan. Bunda bisa membuktikan bahwa Bible ini, baik Old Testament maupun New Testament, ketika Bunda taruh tangan Bunda ada di sini, dibuka. Teman-teman mau, Dedi mau jari telunjuk atau jari jempol? Ini Bunda di jari telunjuk ke jari jempol menuju Bible 122 tahun yang lalu. Dedi mau jari telunjuk, jari jempol yang mau dibuka. Telunjuk atau jempol? Ya kan? Baik, telunjuk berarti ini ya. Kita buka, kita lihat. Kita akan bandingkan dengan Al-Quran. Quran ini adalah buku untuk tuan-tuan semuanya. Ya, ini ternyata pada halaman 422 itu The First Kings. Nah, ini The First King 422, The First King. Mari kita lihat. Ini sekedar untuk membantah teman-teman banyak pastor di Amerika dan juga di Indonesia menyatakan Quran menjiplak dari Bible. Sekarang kita lihat dari lihatnya saja, penampakannya saja, kondisi fisiknya saja. Kita lihat apa betul Quran ditulis menjiplak dari Bible. Kolom pertama ini ada kolom tengah namanya Philo. Jadi concordance ayat-ayat dalil-dalil yang serupa dengan yang dicantumkan di sini tercantum pada kolom tengah. Tidak kita hitung. Jadi ada 3 kolom setiap halaman. Saya tunjukkan Al-Quran. Apakah betul ia serupa? Silakan. Mari. Ini namanya Ainul Yakin. The proof from our eyes. Ini Quran. Adakah kolom di sana? Tidak ada. Jadi buku tua yang pertama kali ditulis berdasarkan buku modern seperti sekarang adalah Al-Quran. Maka buku modern sekarang mengikuti Al-Quran. Right page and the left page. Berderet-deret baris demi baris. Tidak kolom demi kolom. Takbir teman-teman. Allahu Akbar. Secara fisik tidak ada bukti Al-Quran meniru Bible. Kita lanjutkan. Bible, kolom pertama, thread, ini berakhir dengan qubit, build 20 qubit on, build 20 qubit on, nggak selesai. Oke, berarti kolom 1 tidak bisa di-checklist. Kolom 2, ini berakhir dengan and the cherubim with gold, cherubim with gold. Ini sampai titik. Berarti ini checklist. Kolom 2 checklist. Kolom 3, chapter 7 dari King 1, berakhir dengan upon the pillars. Titik. Upon the pillars. Selesai. Kolom ini tuntas. Checklist. Kolom keempat pada halaman kiri, kita lihat berakhir dengan kalimat qubit high eyepiece. Tidak tuntas. Jadi untuk pertama dan keempat tidak tuntas. Yang tengah-tengah, kedua dan ketiga tuntas. Mari kita lihat Al-Quran. Setiap halaman Al-Quran ditulis tuntas. Harus bermula dari awal ayat. Harus awal ayat. Kita lihat. Dan ini pun berakhir ada lockdown ayatnya. Di sini lockdown. Setiap halaman lockdown di sebelah sudut. Jadi tuntas. Tidak ada halaman Al-Quran yang ditulis tidak tuntas. Dan ini semua tulisan tangan teman-teman. Jadi tidak ada alasan untuk salah dalam Al-Quran. Ini seri untuk Al-Quran standar 15 baris. Semua Al-Quran mushaf yang tidak ada terjemahnya itu tulisan tangan.
semua tulisan tangan di-scan baru dicetak. Sementara Bible itu ketikan, bahkan sekarang komputer. Jadi komputer pun dalam Bible tidak mampu untuk membuat setiap halamannya tuntas. Ini adalah suatu nubuatan dari Tuhan. Memang Bible bukanlah kitab yang tuntas. Maka semua premis di dalamnya, bahkan Yesus itu Tuhan, Holy Ghost adalah Tuhan, bukan suatu konsep yang tuntas. Karena even physically, Bible is unfinished book. Liatin kok belum berarti kan di Kira-kira ujung kan masih ada jalan nih, ya kan? Ikutin aja. Paling kalau di ujungnya nggak ada, paling muter lagi nih, muter kok. Tapi silahkan duduk. Wah, Yang selama ini mungkin menyatakan lah Bible mempunyai Bukan Gading Serpong. sekali. Ya, Pak, sudah. Pamanda Suhanda, your phone please. Pamanda Suhanda, thank you. Terima kasih Bunda telah memakan waktu sekitar 9 menit. Terima kasih kembali kepada Tuan Moderator Kang Harite dan Tuan Moderator AA Dedi. Monggo terima kasih. Matur nuwun nggih. Maaf lahir batin, monggo. Baik. Nah, Pak Dedi mau ada yang ditambahin? Saya tidak. Mungkin dari teman-teman yang lain, Bang Hasan Nasution, Bang Rizky Kairuman, Ya. mau tambahkan? Tafadol. Ya, jadi Apa tidak jawab dulu AA agar nanti tidak serabutan begitu atau bagaimana ya menurut Tuan nggak apa-apa. Moderator kedua? Dari Ibu, dari Bunda dulu yang ingin bertanya tentang Tuhan adalah roh, lalu manusia Adam pertama sama yang terakhir itu Pak Girsang. Nah, sama uh, Paulus tidak begitu penting. Nah, bisa ditanggapin dan mohon diingetin lagi untuk teman-teman selama konteksnya masih Tuhan Yesus itu apakah Tuhan dan juru selamat. Nah, kita akan bisa jawab terus diskusi. Tapi kalau di luar konteks seperti tulisan Pak Rizky yang tanya kenapa banyak orang Kristen berpindah gitu kan, meninggalkan lalu banyak denominasi. Nah, itu mungkin tema yang lain. Jadi kita masuk ke tema ini dulu seperti yang Bunda tadi tanya udah pas bahwa Tuhan itu adalah roh atau ditanggapi lagi sama Pak Girisang sama Paulus tidak penting dan manusia Adam yang pertama menghidupkan dan yang terakhir seperti yang tadi dijelaskan. Silakan Pak Girisang. Oke, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda. Ini mungkin mohon disapa juga dari sahabat-sahabat Bunda di TikTok saat ini. Mereka juga ikut mendengarkan dan belajar dari jenengan juga. Oke. Ya, terima kasih. Pertama adalah Bunda yang sudah menyampaikan pertanyaan dan juga sahabat-sahabat Bunda yang juga hadir di TikTok. Ya, terima kasih juga ya teman-teman sekalian. Terus terang ini suatu kehormatan bagi kami untuk bisa bertemu dengan semua sahabat-sahabat. Dan pertanyaan Ibu yang begitu, saya kira ulasannya begitu panjang juga ya pertanyaannya. Jadi begini, Bapak Ibu, sekali atas pertanyaan yang pertama adalah 1 Korintus 15 ayat 45 ya. Jadi begini, kita harus bisa menangkap pertama sekali adalah bahwa perjanjian lama itu adalah sebenarnya kitab yang disebut bayangan, ya bayangan. Walaupun itu fakta, tapi itu adalah bayangan tentang sesuatu yang akan datang. Dan wujudnya adalah Kristus. Nah, ini yang harus ditangkap. Karena rahasia terbesar di dalam Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah tentang Kristus itu. Ya. Kristus itulah. Nah, makanya kita ini percaya di dalam Kristen ya, di Kristen. Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Ya, roh. Allah itu roh. Nah, Allah yang roh itulah, Sang Firman yang hidup itulah yang pernah turun menjadi manusia dengan nama Yesus Kristus, Tuhan.
Setelah dia menyelesaikan tugasnya mati disalib dan dikubur, maka dia kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh. Nah, maka disebutkanlah di 1 Korintus 15 ayat 45 ini. Kenapa Paulus dipilih? Karena Paulus ini memang benar-benar rasul yang dipilih Tuhan. Ya, bukan muridnya langsung, tapi ini langsung yang diajar oleh Roh Kudus oleh Tuhan itu sendiri. Dan dia bertemu secara khusus. Ya, dulu namanya Saul. Jadi bukan berarti dia dianggap nggak berguna. Justru bapak-bapak gereja zaman dulu, ya tentu mereka itu mempelajari begitu banyak, ya apa namanya, tulisan ya. Nah, dari situlah maka sudah dikanonisasi. Dikanonisasi menjadi bagian dari yang disebut full gospel. Dari mulai kita perjanjian lama sampai kitab Wahyu. Jadi setelah ini nggak boleh ada tambahan-tambahan lagi. Inilah yang menjadi kesepakatan. Dan yang perlu dicatat bagi kita semua adalah bahwa Alkitab ini ditulis oleh manusia. Manusia ada 40-an orang yang menulis di berbeda zaman. Berbeda zaman, berbeda tingkat sosial, pendidikan, ya berbeda. Tapi kenapa nyambung? Nah, ini yang perlu ditangkap adalah dari mulai kita Kejadian sampai kita Wahyu, ini ayat-ayat menjawab ayat, ayat menjawab ayat secara eksegese dan dalam lingkup hermeneutika. Itu semuanya mengalir menjadi jalinan-jalinan. Benang merahnya jelas satu dengan yang lain. Gitu. Nah, ini yang perlu ditangkap ini. Ini yang perlu, dan ini yang saya sebagai orang yang percaya, saya sangat kagum dalam hal ini. Kagum terhadap apa yang tertulis di Alkitab. Karena orang yang berbeda zaman bisa menulis hal yang sama yang mengalir alirannya, penggenapannya bagaimana itu terjadi. Nah, salah satu Paulus sampai berkata, dia katakan apa? Pemahaman saya yang dulu, saya adalah seorang ahli Taurat, pejabat di mana di tangannya ada surat perintah bisa membunuh. Ya, membunuh pengikut Kristus. Bisa dibunuh. Dia ada surat perintah di tangannya. Tapi begitu dahsyatnya Tuhan memilih dia. Nah, Kristus memilih dia. Dia menampakkan diri dalam bentuk cahaya. Ya, namanya juga Tuhan. Ya, itulah Tuhan. Ya, katakan, engkau menganiaya aku. Siapa? Aku Yesus. Nah, Yesus inilah yang dinyatakan, ditulis kembali oleh Paulus. Dalam rangka apa? Menggenapi apa yang tertulis di kitab Kejadian. Kalau di kitab Kejadian itu, di Taman Eden itu ada disebut pohon kehidupan. Ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Ada pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan itu sejak saya sekolah minggu sampai saya jadi berjemaat di gereja puluhan tahun, tidak pernah diceritakan apa itu. Nah, setelah saya mengkaji, mendalami Alkitab, saya ketemulah ayat ini yang berkata, ya, seperti ada tertulis manusia pertama Adam. Nah, Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, is talk about Christ. Berbicara tentang Yesus. Ya, dia menjadi roh yang menghidupkan. Jadi apa arti kata roh yang menghidupkan? Artinya siapa yang menerima dia, yang mati. Yang mati artinya yang berdosa, orang berdosa, yang mati, yang tidak punya relasi dengan dia. Tetapi begitu dia buka hati, roh ini, sang roh yang menghidupkan ini, bertemu dengan hati yang buka hati, bertemu. Maka ini yang dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Dan ini yang juga dikatakan Paulus di Galatia 3 ayat, Galatia 5 ayat 25. Siapa yang hidup oleh roh, maka dia dipimpin oleh roh. Nah, memang sulit kalau kita melihat dari perspektif buku yang lain untuk melihat Alkitab.
tentu nggak akan ketemu karena dasar-dasarnya berbeda. Ya, ini memang susah, ya, nggak bisa. Jadi dengan dasar ini kita menggunakan melihat Alkitab, tentu nggak akan ketemu karena Alkitab berbicara konteksnya sendiri yang tidak bisa dilihat dari buku yang lain, buku suci yang lain, nggak bisa melihat situ. Gitu. Nah, kalau pemahaman ini kita bawa nggak bisa. Contoh, saya kasih tahu ini contoh saya buka saya buka ayat aja satu ya. Nah, ini ya. Kita buka ayat ini. Yang tadi sudah saya katakan juga. Ini Lukas ini ya, Lukas 24 ayat 44. Nah, nah di sini Yesus berkata nih ya, Yesus berkata nih. Pamanda Girsang itu Nah, di sini Lukas dikatakan begini ya. 44 ya. Ini Yesus berkata, Pasal waktu dia masih mau terangkat ke pasal surga, berapa? dia bilang apa? Kenapa? Dia berkata kepada mereka, Pasal inilah berapa? perkataanku Oh, yang Lukas telah 24 ayat kukatakan 44. kepadamu. Baik. Ini mereka ini murid-muridnya di waktu itu ya, zaman itu. Lukas, Ya. sebentar Pak. Lukas, Perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Ya, yang sebentar semua Pak. yang Ayat. tertulis. Artinya Lukas 2, Lukas 24 nubuatan tentang ayat 44. Kristus. Berapa ya? Ya, maaf Pak. Itu ya. Lukas 24 Ya. ayat 44. Dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi yang tadi Ibu katakan Yeremia lah, apalah semua itu kitab para nabi dan kitab Mazmur. Semuanya harus digenapi. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Nah, murid-muridnya tidak mengerti. Maka di ayat berikutnya dikatakan apa? Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saya mau katakan begini Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi itu ada cerita juga ada tadi dari Bro apa yang menulis kenapa sinode begitu banyak. Pak Ya. Rizky. Karena saya mau katakan Alkitab ini kalau dibaca dengan pengetahuan kita, kehebatan kita, pasti nggak ketemu. Alkitab bisa dimengerti kalau Tuhan buka pikiran kita. Nah ini penting menjadi satu catatan yang saya sharingkan ya. Kalau pikiran kita nggak dibuka oleh Tuhan, maka artinya penafsiran kita akan lari ke sana lari sini. Dan saya sudah ketemu banyak hamba Tuhan, banyak ketemu dokter teologi ya, yang menurut saya belum juga memahami konteksnya, ya, secara konteks dan timeline, kira-kira gitu. Jadi untuk mengerti kitab suci, ya, dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, bukan kehebatan saya membaca Alkitab, bukan. Tapi kita sangat bersandar bagaimana Tuhan memberikan pencerahan, memberi hikmatnya kepada kita sehingga kita bisa mengerti. Nah, ini penting sekali. Itu yang saya demikian jawabannya, Bro. Demikian. Ya. Jadi di Lukas 24 ayat 44 Bunda sama 45. Ya. Ya, jadi begini, kalau kita mengandalkan These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses. Oh ya, baik. Agar tidak mendominasi, mungkin Bunda ingin teman-teman yang Muslim yang lain nanti dapat menyambungkan, yaitu bahwa dalam Lukas 24:44 itu dikatakan agar Lukas mengatakan agar mengikuti hukum yang written in the law of Moses, yang telah ditulis dalam hukum-hukumnya baginda Nabi Musa alaihissalam. Tapi
tampaknya kami tidak melihat bahwa teman-teman kekristenan itu memang bersemangat untuk mengikuti hukumnya Musa alaihissalam. Ya, tidak tahu mengapa. Kalau itu kepercayaan tentu kami menghormati saja. Walaupun kami tidak sependapat dengan hal itu, bahwa hidup itu haruslah sesuai kata dan perbuatan. Namun kalau ternyata yang dikatakan adalah tidak dibuat, tentu menjadi berbeda. Ya, jika yang dikatakan tapi tidak perlu diperbuat, tentu jadinya berbeda. Tapi itulah pilihan teman-teman semua aja. Nah, kalau Ibu bilang nggak ngikuti hukum Musa, memang hukum Musa sudah kedaluarsa bagi orang Kristen, Bu. Jadi begini, kalau kita baca Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi bagi orang Kristen, hukum Taurat itu perlu cuma dipahami, dipelajari, bukan untuk dihidupi. Nah, ini harus ditangkap ini. Karena hukum Taurat itu telah digenapi oleh Kristus. Ya, karena upah dosa ialah maut. Jadi gini, karena hukum Taurat lah orang mengenal dosa. Nah, sementara dosa itu telah digenapkan dalam kematian Kristus. Telah selesai itu hukum Taurat. Karena tak seorang pun bisa melakukan hukum Taurat dalam hidupnya. Baik orang Yahudi sekalipun. Mau itu yang profesornya, mau siapapun. Tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Dari 10 hukum Taurat diterjemahkan menjadi 613 peraturan. Do and don't. Satu aja gagal, maka semuanya gagal. That's why no one can fulfill the Torah, the law. No one can do it. Just Christ. Hanya Yesus Kristus yang mampu menggenapi hukum Taurat. That's why he said that. Tetelestai. Waktu di kayu salib dia katakan, tetelestai artinya apa? Artinya semua sudah fulfill, sudah sempurna. Nah, sejak itulah sebetulnya orang percaya sudah hidup di dalam hukum Kristus. Kasih karunia, keselamatan yang sempurna. Karena keselamatan bukan usaha saya, bukan usaha kita, tapi keselamatan itu adalah pemberian. Itulah keadilan. Kalau keselamatan itu usaha saya, maka ada orang lebih hebat dari saya. Lebih hebat dari si A, si B lebih hebat. Ada yang dari bayi lahir, dia cacat. Ada orang lahir dari bayi cacat. Apa yang dia mau lakukan? Gak banyak yang dia bisa lakukan. Tapi kasih Tuhan itu berlaku untuk semua orang. Mau dia punya anak, mau nggak punya anak, mau dia kaya, mau miskin, mau dia sehat, mau dia sakit, everyone menerima hal yang sama. Itulah keadilan yang diberikan oleh Kristus. Siapa yang percaya, mereka selamat. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita hafal isi Alkitab, bukan karena kita pintar itu, pintar ini, enggak. Siapa percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka diselamatkan. Nah, inilah yang dikatakan keadilan. Kalau keadilan itu karena usaha kita, ya maka ya akan sulit bagi kita mencapai keadilan itu ya. Nah, Kristus itulah adalah keadilan sendiri. Ya, Matenun Pamanda Girsang. Ya, tadi kalau dikutip Lukas 16:16, berarti kalau menurut Lukas 16:16 itu Yesus menjadi dikerdilkan oleh penulis Lukas. Jadi penulis Lukas lah yang lebih berkompeten untuk mengatur kehidupan orang-orang yang katanya beriman kepada Yesus alaihissalam. Kalau menurut Lukas 16:16 yang tadi Pak Manda sampaikan, berarti sang penulis Lukas itu lebih berkuasa
dan lebih berhak untuk diikuti daripada baginda Nabi Yesus alaihissalam. Begitu ya, Pamanda Girsang ya? Sebab Ya, dikatakan all the prophets were until John. Jadi hukum-hukum dan para nabi-nabi itu hanya sampai kepada Yohanes. Berarti penulis Lukas ini lebih berkompeten, lebih berkuasa daripada baginda Nabi Yesus alaihissalam. Apa begitu ya, Pak Mandaya? ya. Sebelum dijawab sama Pak Girsang, ini pertanyaan Bunda menarik sekali. Cuman Pak Dedi sesuai kesepakatan waktunya sampai jam 4.30. Jadi Oh iya, perlu Iya, rembukan lagi betul apa mau sekali. ditambah sedikit saya atau off saja. Monggo teman-teman yang lain yang ya masih teman-teman saya off. gimana kalau mau setuju tambah 30 menit atau 10 menit terserah Pak Dedi Tambah Pertanyaan gimana. waktu saya tadi. gimana Tambah berapa? Pak? Karena ini saking menariknya jadi lupa waktu. Iya, iya. Mau ditambah berapa menit lagi Pak Dedi atau Pak Girsang? Pak Jenderal, tambah Saya 30 kira menit. 10 menit ya, 10 menit ya. 10 menit Oke, lagi oke, ya. siap. Ya ini pas Baik, siap. 4.30 jadi Monggo 4.40 ya. Oke, jadi barangkali pertanyaan menarik dari Bunda tentang kitab para nabi berlaku sampai dengan kitab Yohanes. Nah, apakah penulis Lukas Lukas saja lebih begini? Ya, moderator kedua, iya, mungkin pertanyaan saya biar buat nanti sajalah. Silahkan yang lain, Bang Hasan Nasution barangkali, Dedi ya. dipersilahkanlah. Ya, ini juga tadi ada yang bertanya ikut Kristen menurun di Amerika Eropa. Cuman ini masih menyimpang dari topik kita, jadi bisa dijawab next time kali ya. Iya. Jangan yang Ya, jadi menyimpan. saya Iya, ya. supaya bantu karena yang topik ini aja waktunya nggak cukup. Berkisar kepada Oke, sahabat baik baik Pak saja. Suanda atau Pak Girsang mau menjawab Ya, dalam 10 menit ini ya pertanyaan saya yang coba bagus dari jawab. Ibu. Saya coba jawab dengan singkat, nanti ditambahin oleh Pak Suwanda, oleh atau moderator sendiri mau nambahkan boleh aja. Atau Silakan. Pak Dwi juga boleh. Pak Manda Girsang jawablah, dia ini untuk Pak Nasution saja. Ya, Karena 10 menit Ah, guna untuk Jadi yang lain. gini, kan sudah saya katakan tadi di depan bahwa Alkitab ini ditulis oleh orang, ada 40 orang yang berbeda pendidikan, beda zaman, beda tingkatan sosial, ya. Nah, kenapa? Tapi tulisannya begitu dahsyat, kenapa? Karena yang menginisiasi itu adalah Roh Kudus. Yang memerintah dia menulis itu bukan dirinya, bukan kehebatannya. Dia dipimpin oleh Sang Roh menulis itu. Jadi bukan berarti kalau dia nulis itu tadi Yohanes itu lebih tinggi dari Yesus. Gitu, bukan. Jadi gini, itulah kehendak Tuhan lah seperti itu. Bahwa kitab Musa itu sampai di zaman Yohanes. Makanya Paulus juga menulis. Coba bisa dibacakan bro. Roma 10 ayat 4. Ya, makanya ditulis. Ya, ini Yohanes luar biasa banget. Paulus sangat luar biasa. Biasa banget. Mari biar aku buka ya bro ya, nggak apa-apa. Roma 10 butir keempat ya. Ya, Roma 10 ayat 4. Nah, ini biar aku buka deh. oh, Ya, ya. Roma 10 ayat 4. Ya, ya. Hukum agama. Roma 10. Saya bacain ya. Ya, ini udah ya, ini enggak apa, Udah. udah timbul, bro. Oke. Ini bro. Ya, ya. Bacakan, bro. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sebab Ya. Sebab Kristus, ya ini ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang. Nah, ini dahsyat sekali. Jadi tadi Yohanes menulis hukum Taurat itu sampai zaman Yohanes, gitu ya. Lukas menulis sama zaman Yohanes. Nah, coba kita lihat lagi apa yang Paulus tulis ya di Galatia 3 ya. Galatia 3. Ini dahsyat sekali kalau ibu-ibu bisa membaca dengan hati ya. 3 ayat 22. Nih, ayat 22 sampai 27 ya.
Nah, ini kita perlu baca ini. Dia bilang apa gini? Nah, ini. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Kita lihat. Nah, ingat ini. Sebelum iman itu datang. Nah, iman is talk about Christ itself, ya. Berbicara tentang Yesus Kristus. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, ada satu lagi ayat yang luar biasa, Efesus, ya. Efesus 2 ayat 15. Tapi ini Pamanda Girsang, jadi Ayat berarti 15. Bible sendiri, Nah, sini Pamanda dengan tegas Girsang, dikatakan, ya, Bentar dulu. sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya, yaitu baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi, menjadi satu manusia baru, yaitu manusia spiritual di dalam dirinya, di dalam Kristus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi Bu, memang betul-betul hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Jadi orang Kristen tidak hidup berdasarkan hukum Taurat, tapi berdasarkan hukum kasih karunia, yaitu hukum Kristus. Gitu kira-kira. Silakan Kalau di Bunda dalam, tadi mau bicara. kalau dalam Al-Quran itu namanya Fabi rahmatihi, maka dengan rahmat kasih sayang Allah lah kalian akan masuk ke surga, bukan karena amalan ini itu ini. Jadi di bidang ini ada kesamaan bahwa bukan hebatnya kita, bukan banyak amalnya kita, tapi karena kasih sayang Allah akan memasukkan kita yang beriman ke dalam surga-surga yang telah Allah sediakan. Ini loh Pamanda, tadi Pamanda menyebutkan dalam Galatia tadi bahwa berarti kitab suci itu atau orang-orang yang disucikan yang mendapatkan ilham itu boleh membatalkan kitab sebelumnya atau boleh mendiskreditkan kitab sebelumnya. Kalau dikatakan kitab suci membuat orang terkurung di dalam dosa, berarti dia tidak menghargai sama sekali kitab suci sebelumnya. Dianggap gara-gara kitab suci lah orang dikurung dalam dosa. Ini suatu pemandangan yang sangat dahsyat dalam menggiring manusia untuk mengkerdilkan kitab suci terdahulu. Sekaligus berarti Nabi yang dikirim terdahulu itu kerdil. Saya pikir ini bukanlah iman yang benar, karena iman yang benar itu menghormati dengan santun semua nabi-nabi ribuan tahun yang lampau, siapapun mereka. Tidak bisa kita katakan, oh Nabi Daud itu kitabnya, itu mah mengurung kamu. Oh ini mengurung kamu. Tidak. Sebetulnya semua kitab, kalau dia datang dari Tuhan, itu make you feel free. Akan membuat Anda merdeka. Terbebaskan dari semua hasutan iblis dan syaitan. Tetapi di sini justru Bible sendiri mengatakan bahwa Bible terdahulu mengurung manusia. Saya pikir hebat sekali orang penulis Galatia ini sampai-sampai berani memberi gelar bahwa buku suci sebelumnya, padahal orang penulis ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan baginda Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Mengatakan kitab suci sebelumnya telah mengurung manusia.
Oh, come on, guys. Come on. Don't say that. Ini mungkin yang dalam Al-Quran sebagai kitab terakhir bagi kita semua, itu tidak pernah mengkerdilkan kitab terdahulu. Nabi terdahulu tidak pernah dikerdilkan. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah difitnah berhubungan dengan anaknya, berhubungan dengan istri tetangganya, dan segala macamnya ya. Yang ngeri-ngeri itu tidak pernah, karena Tuhan tidak pernah salah dalam memilih hambanya. Itu kira-kira dari Bunda. Tapi ya lagi-lagi ini kan keyakinan Jadi coba teman-teman kita yang lihat di belum kitab Daniel. mendapatkan Ini kitab Daniel ya. pencerahan pertama. Daniel 9 ayat 26-27 ya. Iya, iya. Nah, ini ayat 26-27 ya, kitab Daniel. Ini Nabi Daniel ya. Nah, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, yaitu Kristus. Ini cerita Kristus yang disingkirkan ya, dibunuh. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah seorang rakyat raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Nah, inilah bercerita tentang di bumi hanguskannya kota Yerusalem dan dihancurkannya bait suci Allah kiblat bangsa Yahudi. Ya, dihancurkan ini kiblat bangsa Yahudi. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Oleh Tuhan, bukan oleh siapa-siapa. Tuhan menggunakan tangan bangsa Romawi. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya pada akhir dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Coba perhatikan ayat 27 ya. Nah ini, raja itu akan membuat perjanjian itu semakin menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu akan dihentikan. Nah ini perhatikan Bu, akan dihentikan ini ya. Pada pertengahan 7 masa akan dihentikan korban sembelihan santapan ya. Nah, korban sembelihan diberhentikan ini adalah sembelihan korban penebusan dosa. Nah, ini ditulis oleh Daniel ratusan tahun sebelum Yesus. Maka ini telah digenapi, Bu, dengan kehancuran bait suci Allah. Kalau korban sembelihan yang sesuai dengan hukum Taurat saja sudah dibatalkan dengan kehancuran bait suci Allah, maka batallah semuanya, karena satu aja nggak bisa dilaksanakan, maka semuanya batal Bu. Jadi ini dengan korban sembelihan ini ya berlaku, yaitu bait suci Allah hancur tahun 70 Masehi, maka sejak itu hukum Taurat sudah tidak diberlakukan lagi Bu. Kira-kira begitu. Ya, ini menarik. Ada tambahan nggak dari Pak Suhanda? Ya, terakhir kali ya dari Pak Suhanda. Ya, Pak tambahan. Suhanda silakan. Ya. Pak Jenderal, ini ada Bang Nasution itu tadi Ya. sepertinya mau ada pertanyaan Bang Hasan Nasution. Oh, silakan. Bang Hasan Nasution, Assalamualaikum Bang. Ya, silakan Pak Nasution. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Ya, ya. Oke, terima kasih ya untuk kesempatan yang diberikan kepada kita. Dalam hal ini, dalam ilustrasi awal narasumber ada 3 kan, ada sampai 6 lah yang bisa kami tangkapi dan agak menggelitik bagi kami. Ya. Kalau boleh kami mulai ilustrasinya begini. Yang pertama itu kenapa orang meninggal jasadnya harus dimandikan? Waduh, ini punya makna yang dalam ya. Kemudian bagaimana kalau kita kalau binatang tadi tersesat dalam sumur? Dan poin yang ketiga, apakah kita bisa menebus dosa dengan upaya dan kebajikan? Oke, dalam hal ini yang menjadi alur berpikir bagi saya ya. Kalau dalam kami memang Muslim ini, kalau untuk poin yang pertama jasad harus dimandikan itu merupakan suatu ritual ya, ibadah terakhir kepada seorang mayat. Demikian. Kemudian yang untuk poin yang kedua, oh ya, untuk jawaban nomor 1 itu untuk kalau secara alamiah dimandikan itu supaya cepat pembusukannya. Kalau dikasih formalin akan semakin lama pembusukannya.
Kemudian kalau tersesat di dalam sumur ya, yang pada intinya begini, karena tersesat di dalam sumur itu merupakan hukum alam. Kalau mau selamat, ya berusahalah untuk berjuang untuk selamat. Nah, kemungkinan ada yang bisa menyelamatkan atau ada juru selamatnya, demikianlah. Kemudian yang paling nomor 3, apakah kita bisa menebus dosa dengan upaya dan kebajikan? Nah, ini yang menarik. Jadi bagaimana konsep dosa di dalam Kristen? Mohon penjelasannya. Kalau kami dalam Muslim memang itu jelas. Dosa itu sebagai pertanda lambang atas kesalahan yang kita lakukan baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk. Dan nilainya ini akan dicatat. Dosa-dosa ini akan dicatat. Kemudian lawannya adalah pahala. Kebalikannya dari dosa adalah pahala, yang merupakan kebajikan yang kita lakukan, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia ataupun alam lainnya. Dan itu mengandung nilai pahala. Yang mana kalau kami, pahala dan dosa inilah yang dihitung nanti pada hari pembalasan di hari kemudian hari, di kemudian hari setelah kiamat, yaitu di dalam mizan. Kalau dalam Kristen mungkin dikenal dengan penghakiman. Demikian yang merupakan indikator atau indikasi bagi kita apakah hasil putusannya nanti berakhir hidup kita di sorga atau di neraka. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana konsep dosa di dalam Kristen dan apa fungsinya? Apakah dosa ini sesuatu hal yang harus Tuhan yang turun untuk menebus? Jadi dosa itu sendiri apa? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian begini, tentang Tuhan ya. Kalau kita pahami di dalam konsep bahasa Indonesia Tuhan, yang berasal dari kata, kalau boleh saya beranggapan itu dari kata TN, artinya yang disembah. Kalau TN itu yang disembah, otomatis Tuhan itu sendiri menyatakan cara menyembah dia. Kalau dia Tuhan itu, dalam hal ini kalau saudara-saudara saya yang Kristen menganggap Yesus itu adalah Tuhan dan kebetulan sudah nongok, sudah nuzul ke dunia dalam rupa manusia sempurna dan bergaul dengan manusia, apakah ada selama hidup Yesus dia mengajarkan cara menyembah dia? Itu satu yang pertama. Apakah Yesus itu mengajarkan cara menyembah dia kalau memang dia Tuhan, sebagaimana pengertian Tuhan yang kita pahami dalam konsep Indonesia, bahasa Indonesia. Dan di segmen terakhir ya, dalam narasi narasumber disebutkan Yesus, para penyembah Yesus dia tidak menolaknya. Apa memang demikian? Yesus memang benar tidak pernah menyebutkan dirinya Tuhan, namun dia tidak menolak. Kalau muridnya menyembah dia, berarti Yesus dituhankan oleh muridnya. Mohon penjelasannya narasumber. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya paparkan. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam kata-kata. Silakan, Abang Dahos. Ya, terima kasih Pak Hasan. Ya. Bisa saya jawab, Bro? Ya, sudah kelihatan. Jadi dalam perspektif Kristen, ya dosa ya, dosa. Ini kan tadi saya cerita ya. Nah, kalau di ke Kristen, dosa ini bukan usaha kita. Nah, saya kan nggak berbicara yang agama lain ya. Ini di Kristen. Ya, saya nggak cerita agama lain loh ya. Mohon maaf ya. Ini kita tidak bisa membayar dengan upaya kita. Kalau di Kristen ya nggak bisa. Karena dosa itu artinya maut. Dosa itu adalah harmatia. Harmatia itu meleset. Nggak bisa ketemu gitu, meleset. Nah, upah dosa ialah maut. Maut itu artinya mati. Mati, kematian kekal. Terpisah selama-lamanya dengan Tuhan. Itulah mati. Terpisah selama-lamanya. Maka ada di Alkitab itu berbicara gini. Yesus ngomong sama seorang muda. Ikutlah aku. Ya, ikut aku. Oh, aku mau nguburkan papaku mati, meninggal, mati, dia bilang.
Dia bilang gini, ikut aja aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya orang yang tidak punya relasi sama Tuhan, yang nggak percaya Tuhan, udah biarin urusan mereka gitu. Jadi sebetulnya mati dalam perspektif dosa itu adalah keterpisahan dengan Tuhan, kehilangan kemuliaan dengan Tuhan. Nah itulah harmatia itu meleset. Jadi artinya apa? Kalau kita berdosa, kita tidak pernah nyambung sama Tuhan. Frekuensinya nggak pernah nyambung. Nggak bisa connect gitu ya. Nggak bisa connect dengan Tuhan. Nah itu disebut dosa. Nah untuk itulah dosa itu harus ditebus. Ditebus. Ditebus kenapa? Karena kita tidak bisa membayarnya. Karena ayat-ayat berkata begitu. Nah ini seperti ini ya. Yohanes berkata ini kan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi dosa dunia dihapus. Mau mereka ngerti nggak ngerti ya dosanya sebetulnya sudah selesai. Tinggal kita mau menerima dia atau enggak. Ya, dosanya sudah diampuni. Begitu. Nah ini urusan dosa. Ya kemudian tadi apa ya itu ya. Uh, ini kalau kita cerita Yesus ya. Kenapa Yesus tidak menolak penyembahan? Kita harus tahu ya siapa itu Yesus. Nah di sini dikatakan kita lihat ya. Nah, aku adalah aku. Akulah aku telah mengutus aku. Nah, disinilah aku adalah aku. Sebetulnya Allah yang roh itu telah mengutus Yesus. Ya, itu udah dia. Ya, bahwa makanya dikatakan firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi sebetulnya aku adalah aku. Nah, contoh lagi ini. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha, yang ini ya, yang ini, yang 43 ini, Yesaya 43 ayat 3. Akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menembus engkau. Jadi ini semua di perjanjian lama. Ini adalah bayangan. Penggenapannya adalah Kristus. Ini bercerita Kristus. Jadi di perjanjian lama dia menyebut seperti ini. Tapi di perjanjian baru wujudnya adalah Kristus itulah. Dia itulah Tuhan. Nah, kami di kelompok di CCM ini percaya Allah itu satu. Bukan tiga. Allah itu satu. Allah itu satu yaitu roh. Ya, tapi memang dia pernah turun menjadi manusia. Ya, pernah turun menjadi manusia. Tapi itu bukan kodratnya dia. Kodratnya dia adalah roh. Ya, kodratnya Allah itu roh, gitu kira-kira. Nah, maka dia kembali lagi kepada roh, Allah yang roh. Nah, semasa hidupnya, Yesus semasa menjadi manusia, dia itu tidak pernah berkata, sembahlah aku. Dia nggak pernah berkata begitu. Tapi orang-orang banyak yang menyembah dia. Termasuk muridnya. Bukan hanya muridnya, banyak yang lain menyembah dia. Tapi dia tidak pernah berkata, jangan sembah aku. Dia nggak pernah berkata begitu. Nah, tidak pernah dan tidak pernah berkata sembahlah aku karena akulah Tuhan. Karena di ayat-ayat di perjanjian lama pun tidak pernah ada Tuhan Allah minta disembah, nggak ada. Nggak ada ayatnya, nggak ada. Nanti kalau bro cari dari perjanjian lama, dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak pernah Allah atau Bapa minta disembah. Cuma ayat-ayat ini mengatakan sembahlah Tuhan, sembahlah Allah, ada. Tapi dia ngomong sembahlah akulah Allah, sembahlah aku, nggak pernah ada. Nggak pernah ada ayatnya. Nah, kemudian apa lagi ya? Tadi dia tidak minta disembah, kemudian apa lagi? Apalagi pertanyaan yang terakhir ya. Bro Heri, apalagi ya Bro Heri? Apalagi ada pertanyaannya tadi, yang satu dosa udah. Bang Nasution, apa tadi pertanyaan yang berikutnya Bang Nasution? Tadi Abang dah ditanyain oleh Pak Pendeta. Bang Nasution monitor. Pak Jenderal, mohon maaf Pak Jenderal dan yang lain ya, Pak Heri dan Bang Nasution dan yang lain. Karena di tempat saya sebentar lagi membuka maghrib. Penutupan saya serahkan kepada Bunda Jenderal dan rekan-rekan yang lain. Bisa mendengar suara saya?
Pak Deddy gini nggak? Diulang Pak, putus-putus suaranya. Iya, jadi begini, nanti untuk penutupan, ini mohon maaf sekali lagi Pak Jenderal dan rekan-rekan saya ini, Ya. nanti saya serahkan kepada Bunda atau Bang Nasution untuk penutupan, karena di tempat saya waktu Wita itu sebentar lagi maghrib, ini juga jam 8. Oh, jadi kita silakan nanti akhiri aja dulu ya. Oke, silakan lagi. Gimana Pak? Oke. Kita atur waktu lagi sama Bunda, sama Pak Deddy, sama Pak Nasution. Ini sungguh satu diskusi yang hangat, menambah wawasan kita juga. Jadi kita sambung lagi, mungkin minggu depan kali Pak Girsang, atau gimana? Ya. Artinya kami dapat dari Paman Dagir. Ya, boleh. Oke. Ya. Cara pandang Kristena. Ya. Terima kasih. Saya udah kirim bahan saya lewat Bro Deddy ya. Ya. Soalnya masukan dari Pak Hasan, sama Bunda, sama yang lain memang menambah kita punya wawasan sih, untuk kita langsung pikir juga. Oke. Jadi Pak Girsang sama Pak Deddy, saya serahkan kembali ke Pak Deddy. Oke, ini Ya. Mungkin kita akhiri dulu untuk saat ini. Nanti kapan-kapan sambung kembali karena sudah di sini juga sudah pukul berapa ini ya? Lagi Bunda mau siap. Ya, itu dari jam 4 subuh ya sampai sudah pagi. Terang kali ya, di sana udah terang ya. 3 jam. Baik. Waktu sholat. Iya Pak Girsang, kembalikan Pak Deddy, Pak Girsang. Oke. Yang ditutup oleh Bro Deddy ya, Oke, terima kasih buat semua yang sudah hadir. Ya, salam buat Abang dan semuanya. Oke. Dari Arjana. Salam. Ya, terima kasih Pak Hasan, Nasution, Pak Deddy. Saya berharap Pak Gede, Pak Suhanda, KLB masih tinggal ya. Suhanda, Pak Gede, Pak Dojo, Pak Mikael Budi, ya. Ya kita terima kasih ya Bro Deddy. Sama-sama Pak Jenderal. Oke, penutupan dari saya sedikit. Terima kasih buat seluruh partisipan yang sudah meluangkan waktunya hadir di Zoom ICM pada hari ini. Tentunya diskusi yang lumayan dengan waktu 3 jam ya, durasi 3 jam, diskusi yang sangat luar biasa dan kondusif. Saya berharap ada diskusi untuk berikutnya seperti itu. Jadi itu saja dari saya. Intinya kami sebagai umat Muslim berpegang teguh kepada kalimat tauhid, yaitu kita berpegang kepada satu Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan 2 dan Tuhan 3 seperti itu. Dari saya mewakili dari rekan-rekan ini, ada salah kata, kami memohon maaf. Sekian dari saya. Silakan. Ya. Terima kasih Bro. Sama-sama ya. Kita juga dari teman-teman ya, kalau ada yang salah kita mau dimakan ya, jadi silakan dibaca lagi ayat yang kita kirim. Ya mudah-mudahan bisa didalamin. Bro Jo, ada mau tambahkan? Saya rasa cukup. Ya. Terima kasih kepada Bunda yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam. Dan itu memberikan aspek pemikiran untuk setiap daripada kami juga. Ya, terima kasih Bunda. Oke, ya. Terima kasih semua ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, saya tutup ya. Oke. Kita masih tinggal Bro, kita masih tinggal. Apa Bro Deddy sama Ibu bisa meninggalkan? Bro Deddy bisa meninggalkan sama Ibu, bisa meninggalkan. Kita masih tinggal sama Bro Rizky kalau mau keluar, monggo. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore semua dan selamat sore. Selamat istirahat. Bro Rizky Kanwan, thank you very much. Alhamdulillah. Thank you. Ya. Good morning di sana. Thank you, Ma'am. Bye. Dadah. Bye. Terima kasih atensi kita semua. Dengan berakhirnya video ini maka berakhir diskusi ini dan kita akan lanjut pada tema berikutnya.